Xiaomi resmi meluncurkan jajaran smartphone mid-range terbarunya Redmi Note 14 series di Indonesia. Redmi Note 14 menjadi model yang paling murah. Jika budget coba terbatas, jelas model 4G ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk dipinang. Sebab smartphone ini sudah dibekali beberapa fitur menarik di berbagai sektor. Bila sobat tertarik untuk membeli Redmi Note 14, alangkah baiknya simak dulu beberapa kelebihan dan kekurangannya berikut ini. Kelebihan yang pertama, performa gahar. Di sektor performa, Redmi Note 14 sudah diotaki chipset khusus gaming yaitu MediaTek Helio G99 Ultra. Penamaan Ultra hanya sebagai identitas dari Xiaomi saja. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, smartphone ini membawa peningkatan CPU sebanyak 30%. Kemampuannya dalam menjalankan berbagai aplikasi dan game sudah cukup lancar. Chip fabrikasi 6nm ini punya clock speed up to 2,2 GHz. Untuk GPU-nya sendiri gunakan Mali G57 MC2 dengan frekuensi 1000 MHz. Performanya juga didukung oleh kapasitas memori yang lega. Smartphone ini menawarkan varian RAM 6GB dan 8GB berjenis LPDDR4X. Menurut pengujian benchmark dari channel Rizky NHK, smartphone ini dapat menghasilkan skor Antutu 10 di angka 434 ribuan poin. Lalu untuk performa gamingnya, smartphone ini mampu memainkan game Mobile Legends dengan sangat mulus. Tidak ada masalah selama permainan seperti lag atau frame drop. Kedua, layar tajam dan mulus. Di bagian layar, Redmi Note 14 sudah menggunakan panel AMOLED yang cerah. Ukurannya yaitu 6,67 inci dengan rasio layar ke bodi mencapai 85,9%. Di sisi lain, resolusi layarnya tergolong tinggi yaitu Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Angka kerapatan pixelnya juga terbilang cukup tinggi, mencapai 395 ppi. Smartphone ini memiliki kecerahan layar di angka 1800 nits. Untuk penggunaan di luar ruangan sudah terbilang baik. Lalu refresh rate layarnya sudah mendukung hingga 120 Hz. Dengan begitu, aktivitas scrolling atau bermain game sudah sangat nyaman. Terdapat juga fitur refresh rate adaptif yang akan mengubah tingkatannya sesuai dengan aktivitas, sehingga bisa menghemat konsumsi daya selama pemakaian. Dibekali pula sertifikasi TÜV Rheinland dari SGS yang menjadikan layarnya sangat ramah untuk mata dan minim resiko. Ketiga, speaker stereo yang lantang. Redmi Note 14 sudah dibekali speaker stereo. Lubang speakernya disimpan di bagian atas dan bawah bodi, tidak dimasukkan ke dalam earpiece, sehingga membuatnya terdengar lebih lantang dan seimbang saat mengeluarkan suara. Selain itu, smartphone ini juga dibekali fitur Dolby Atmos yang membuatnya lebih stereo. Soal kelantangannya, volume speakernya bisa dinaikkan sampai 300%. Keempat, kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Redmi Note 14 mengandalkan kamera utama beresolusi tinggi, yakni 108 megapiksel. Kamera smartphone ini sudah didukung fitur PDAF untuk fokus otomatis. Hasil dari kamera utamanya terbilang cukup oke di kelasnya. Untuk perekaman videonya, ada peningkatan bila dibandingkan dengan pendahulunya. Kini kualitas videonya tidak hanya mentok di Full HD 30 fps saja, tapi sudah bisa sampai Full HD 60 fps. Kamera depannya juga mengalami peningkatan. Smartphone ini dibekali kamera selfie beresolusi 20 megapiksel, meningkat dari generasi sebelumnya, sehingga kualitasnya tentu akan lebih baik. Kelima, sektor daya mumpuni. Di sektor daya, Redmi Note 14 dibekali baterai berkapasitas besar yakni 5500 mAh. Kapasitasnya ini meningkat 500 mAh dibandingkan seri pendahulunya. Peningkatan ini tentu saja akan berpengaruh pada ketahanan dayanya yang lebih awet. Lalu soal charger, smartphone ini sudah dibekali fitur 33 watt turbo charging. Xiaomi mengklaim bahwa setelah 4 tahun penggunaan, kapasitas baterainya tetap di atas 80%. Menariknya, dibekali pula fitur Battery Health 3.0 yang dapat menyesuaikan logika pengisian daya untuk menunda penuaan baterai. Keenam, tampilan minimalis.
Soal desain ada satu hal yang menarik. Redmi Note 14 memiliki desain yang menggunakan modul kamera persegi di bagian kiri atas. Tampilan modul kameranya mirip dengan generasi sebelumnya. Namun lingkaran kameranya menjadi zigzag dengan dua lingkaran yang lebih besar. Material bodinya masih terbuat dari plastik dengan akhiran matte halus. Pengalaman genggamnya terasa nyaman, apalagi tepinya dibuat sedikit melengkung sehingga tidak terasa tajam di tangan. Untuk ketebalan bodinya sekitar 8,16 mm dengan berat 196,5 gram. Angka ini masih terbilang tipis dan nggak begitu berat. Hadir dalam 3 varian warna trendy, yakni Midnight Black, Lime Green, dan Mist Purple. Ketujuh, sensor dan konektivitas lengkap. Redmi Note 14 sudah dibekali sensor dan konektivitas yang lengkap. Smartphone ini dibekali fitur infrared yang berguna untuk mengubah kanal TV dan suhu AC secara universal. Untuk konektivitas lainnya, smartphone ini sudah dibekali Wi-Fi 5 dual band dan Bluetooth 5.3 yang punya latensi rendah. Sementara untuk sensornya, smartphone ini sudah mengadopsi sensor sidik jari di bawah layar. Selain itu terdapat juga sensor akselerometer, kompas, dan giro hardware. Kedelapan, pembaruan sistem panjang. Saat rilis, Redmi Note 14 sudah menjalankan sistem operasi Android 14 dengan balutan antarmuka HyperOS. Hal ini sudah cukup baik untuk kelas harganya yang murah. Selain itu, smartphone ini juga dijanjikan akan mendapatkan jaminan upgrade OS hingga 4 tahun. Dengan begitu, sobat bisa merasakan upgrade hingga Android 17. Durasi ini terbilang lama, biasanya hanya Samsung yang berani memberikan jaminan seperti ini. Selain update panjang, terdapat update yang akan didapatkan secara berkala untuk keamanannya. Durasinya sekitar 5 tahun, jadi bisa dibilang Redmi Note 14 ini cocok untuk penggunaan jangka panjang. Meski memiliki beberapa kelebihan yang menarik, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum meminang Redmi Note 14. Pertama, tanpa kamera ultrawide. Meski kamera utama Redmi Note 14 beresolusi tinggi, tapi sayang smartphone ini tidak dibekali kamera ultrawide. Hal ini mungkin jadi pertimbangan paling lama, sebab smartphone di rentang harga 2 jutaan seharusnya sudah memiliki kamera ultrawide. Smartphone dengan kamera ultrawide jelas lebih menarik. Setidaknya tidak hanya kamera utama saja yang bisa diandalkan, tapi juga kamera ultrawide. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Redmi Note 14, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. See you!